Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, kegiatan daurah masjid yang rutin kita laksanakan setiap bulan pada setiap malam Senin, malam Selasa. Ya. Mengikuti jadwal pasar. Ya. Karena sesuai dengan kegiatan atau aktivitas kita yang berkhidmat di masjid. Alhamdulillah, setiap pekan, dan ini sudah ke-6 ya, kita melaksanakannya. Kali ini insyaallah kita akan membaca ayat-ayat tentang puasa. Kalau sebelum-sebelumnya kita kadang memilih surah, kadang memilih kitab hadis, kadang memilih kitab-kitab tertentu. Tapi karena sekarang ini adalah menjelang Ramadan, maka sangat penting kita membaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Dan ini diantara cara mudah kita di dalam menuntut ilmu, yaitu setiap kita menghadapi masalah, kita mempelajari tentang masalah tersebut, sehingga langsung kita amalkan, dan tingkat fokus kita dalam belajar itu lebih tinggi daripada mempelajari sesuatu yang belum kita akan amalkan atau kerjakan. Ya. Jadi misalnya masuk Ramadan ini, maka pertama apa-apa saja yang harus kita persiapkan misalnya sebelum Ramadan. Apa yang dilarang kita lakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Misalnya, dilarang nanti berpuasa pada yaumus syak, pada hari keraguan-raguan. Yang biasanya kalau tanggal, kata Nabi SAW, 1 atau 2 hari sebelumnya. Berarti kalau tanggal 28 Sya'ban, ya, kita dilarang untuk berpuasa mulai dari situ, 28, 29. Ya. Atau 29-nya. Atau mungkin karena kita ragu-ragu apakah sudah masuk Ramadan atau tidak, lalu kemudian kita puasa, justru disitulah kesalahannya. Karena puasa ini tidak dilakukan kecuali di atas keyakinan sudah masuk waktu Ramadan. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum masuk Ramadan. Misalnya yang belum menyelesaikan utang Ramadannya yang lalu, apa yang harus dia lakukan? Tentang puasa, tentang salat tarawih, tentang salat tahajud, tentang witir, tentang nanti i'tikaf, tentang Lailatul Qadar, nanti di akhir bulan Ramadan tentang zakat fitrah, tentang pelaksanaan Idul Fitri. Nah, itu penting kita pelajari berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan. Bahwa manusia itu tempatnya lupa dan kesalahan, makanya itu kita harus sering murajaah atau sama-sama belajar, mengulangi pelajaran. Apalagi memang yang pelaksanaannya tidak sering, itu biasanya kita lupa, makanya kita murajaah. Jadi dibuka surah Al-Baqarah ayat 183 tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini ya, yang dipanggil adalah orang-orang
yang beriman. Maka orang-orang yang beriman sangat penting mengetahui ini. Ya. Mukmin orang-orang yang beriman. Ya. Kedobiki gilik itu. Kalau kita dipanggil maka kita menoleh. Karena itu tertuju untuk kita bukan untuk yang lain. Menjawab kedangnya setak diobi. Kita dipanggil. Ya. Dan betapa beruntungnya kita tatkala kita dipanggil dengan sifat tersebut. Wahai orang-orang yang beriman. Dan panggilan ini juga sekaligus menguji keimanan kita. Maka seberapa takaran keimanan yang ada pada diri kita ini. Ya. Maksudnya, ya kau merasa ki, engkau tentu ada di dalam. Kalau tidak, kadarnya tebal atau tipis, maka ini sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Setiap panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya, ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, maka orang-orang beriman ini langsung kemudian dia akan memiliki perhatian yang besar terhadap ayat tersebut. Magai nasabat diobi. Karena dia dipanggil. Dan yang memanggil ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus juga memberitahukan kepada kita bahwa iman itu bukan hanya sekedar pengakuan. Maka dia matepek, ada pembuktiannya. Ada muqtadayat. Muqtadayat ini hal-hal yang kemudian dikehendaki oleh iman tersebut. Konsekuensinya apa kalau saya beriman? Merasa ki maka ada matepek ki. Apa kemudian tandanya bahwa kita beriman? Allah kasih tahu. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan hanya pengakuan, karena iman yang kita ketahui iman itu adalah ya qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, ya nalepak lila, dipuadah, amantu billah, saya beriman kepada Allah, ya wa tasdiqun bil jinan atau bil qalb, dan pembenaran di dalam hati, pembenaran di dalam hati. Kemudian wa amalun bil jawarihi wal arkan. Lalu kemudian nabi gau lan roale, dikerjakan dengan perbuatan. Itu iman. Jadi bukan hanya sekedar bicara. Dan seperti ini kita memahami ayat-ayat yang kemudian ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lalu disebutkan setelahnya amal. Berarti iman yang dimaksud adalah keyakinan dan keimanan, dan sekaligus kita harus melakukan sebuah amal. Jadi iman dan amal. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan. Diwajibkan. Yang mewajibkan di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pelajaran bahasa Arab sebenarnya kurang tepat kalau fiil yang seperti ini disebut dengan fiil majhul. Majhul artinya tidak diketahui. Makanya ulama kita itu lebih memilih penggunaan apa? Fiil yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dia bilang begitu. Al-fi'lul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya. Bukan kata kerja yang tidak diketahui pelakunya. Beda. Beda. Karena nanti akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang menerangkan atau yang disebutkan dengan bentuk seperti ini dan tidak disebutkan pelakunya. Contoh ayat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kemudian kita mengatakan sini khulika fi'il madi majhul, fi'il kata kerja lampau yang tidak diketahui siapa pelakunya. Ini keliru. Karena tidak semua
yang kemudian dibentuk seperti itu karena tidak diketahui. Banyak alasan-alasannya dalam pelajaran bahasa Arab. Kutiba, telah diwajibkan alaikum atas kalian. Ya. Ketika kita mendengarkan ini, itu taklif, terbebani kan? Terbebani. Makanya tadi dari awal dipanggil wahai orang beriman, mengaku beriman. Nah, ini konsekuensi iman. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Wah. Kewajiban itu adalah akan membuat orang itu terbebani. Taklif. Tapi perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian membuat beban ini terasa ringan. Allah mengatakan, "Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, betul Anda loko mengeluh. Sedangkan syariat ini sebelumnya sudah dilakukan, bahkan lebih parah daripada itu. Orang-orang dulu kalau puasa tidak ada istilah sahur, si sambung. Dan itulah perbedaan puasa kita dengan ahli kitab. Kalau ahli kitab tidak ada sahurnya. Tidak ada sahurnya. Yang peti kuburannya masa panjang ngisa, apalagi kupur metin pokoknya tidak ada istilah. Lanjut terus sampai puasa berikutnya. Jadi Allah mengatakan, kamu beriman, dengarkan konsekuensi keimanan, kalian harus berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berpuasa. Sekaligus kemudian, puasa ini adalah amalan yang berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Puasa dan amalan-amalan yang lain itu memiliki tingkatan-tingkatan. Kita bisa melihat bagaimana amalan ini begitu kuat tatkala amalan ini menyertai perjalanan kaum. Seperti puasa. Seperti puasa. Ada sebelum umat Islam ada, atau umatnya Rasulullah SAW sudah dilaksanakan sebelumnya, kemudian Rasulullah diutus, tetap diwajibkan. Berarti menunjukkan puasa ini adalah perkara yang sangat besar. Kalau amalan ini kemudian satu sama lain memiliki tingkatan, juga itu akan mempengaruhi orang yang mengamalkan. Maka dari sini, ya, semakin orang itu menyepelekan sebuah amal, maka semakin kemudian tingkat keimanannya itu sedikit dan sepele. Seperti itu. Ya, makanya Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah," siapa yang memuliakan syiar Allah, maka itu min taqwal qulub, timbul dari ketakwaan di dalam hati. Dari hati itu. Kalau ada orang dengarkan azan, napapi saja macam mana, lalu kemudian dia ikuti ataukah penuhi panggilan tersebut, itu lahir dari ketakwaan di dalam hati. Semua ta'zim kita terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala itu lahir dari ketakwaan di dalam hati. Ketika kita mendengarkan perintah dan larangan, lalu kemudian kita berkomitmen untuk melakukan atau meninggalkan yang dilarang, maka itu min taqwal qulub, dari ketakwaan di dalam hati. Apapun, baik berkaitan dengan adab dan akhlak, apalagi berkaitan dengan akidah yang tidak benar, apalagi atau berkaitan dengan pakaian atau minuman, ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lahir dari ketakwaan hati. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana sesuatu itu menjadi ringan rasanya.
Allah mengatakan sebagaimana orang-orang sebelum kalian ya melakukannya. Dan keyakinan kita bahwa semua syariat yang ada sebelum Islam, lalu kemudian syariat itu dipertahankan di dalam Islam, maka puncak kesempurnaan dan keutamaannya ada pada pengamalan yang ada di dalam Islam. Jadi tidak kita mengatakan bahwa dulu itu lebih afdal, tidak. Syariat Islam inilah yang lebih afdal. Karena dia penutup penyempurna, tidak ada lagi setelahnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Di sini ada dua kata. Akmala, menyempurnakan, dengan atamma, sama-sama menyempurnakan. Apa bedanya? Kalau akmaltu, sesuatu yang kemudian dilakukan secara berangsur-angsur dan bertahap-tahap. Tiba masanya yang terakhir, itulah yang menyempurnakan. Seperti itu. Kalau atamma, menyempurnakan, dia tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Ya. Sama dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah terputus. Maka kata nikmat ini digunakan atmamtu. Atmamtu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi kita yakin bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang paling sempurna. Ya. Syariat yang paling sempurna. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Ya, bahwa agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Syariat yang berbeda, tapi syariat ya, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah penyempurna terhadap syariat-syariat yang lain. Kemudian la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa. Ini illah, ini alasan. Ya, ini tujuan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa. Dan ini tujuan ibadah secara umum. Tujuan manusia diciptakan itu untuk beribadah. Ya, Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka menyembah kepada aku. Tujuan penciptaan itu adalah ibadah. Tujuan ibadah itu takwa. Ya, tujuan ibadah itu takwa. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu, beribadalah kalian. U'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Beribadalah kalian kepada Rabb kalian, ya, yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini dulu yang harus kita ya sasar ini, bahwa tujuan ibadah takwa. Tujuan itu adalah sesuatu yang kita tatap di depan, yang kemudian tidak boleh membuat kita berpaling darinya. Kalau berpaling, maka disinilah musibahnya kalau orang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Ya. Kalau punya tujuan, meskipun pelan, maka dia bergerak dan mendekati tujuan. Tapi kalau tidak ada tujuan, majamah kada digesu leri, matuliliki leri, ya. Kediana jamu tu ini. Tidak ada tujuannya. Walaupun sekencang apa dia berlari, tapi kalau tidak ada tujuan, mau kemana? Sekencang apapun kita, sekuat apapun kita beribadah, melakukan ini dan itu, ya, melakukan ibadah, salat, mengeluarkan harta misalnya, berpuasa, dedi senyak katana. Itu lalu kemudian menjadi hal-hal yang sia-sia.
hal-hal yang sia-sia. Makanya kalau kemudian makanya ibadah itu disebutkan tujuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah niat. Ya. Kenapa setiap amal itu tidak diterima kecuali harus ada niat? Maka karena itu. Jangan sampai seseorang itu melakukan ibadah tidak jelas tujuannya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini juga menunjukkan keutamaan tentang ketakwaan. Bagaimana besarnya ketakwaan ini. Dan ini adalah wasiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum, kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah didatangkan kitab kepada mereka, wa iyyakum, dan kepada kalian. Apa wasiatnya? Anittaqullah. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini simpelnya adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ya. Kemudian di antara hikmah yang bisa kita ambil dari ayat ini yaitu at-tanwi'u fil ibadat. Allah mensyariatkan beraneka ragam jenis ibadah. Ada ibadah yang harta. Ada ibadah jasad. Ada ibadah lisan. Ada ibadah gabungan semuanya. Seperti haji. Gabungan antara fisik, gabungan antara harta, jadi bergabung. Tanwi', yaitu beraneka ragam. Kemudian jenis-jenis ibadah tersebut. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Boleh jadi orang ini dari segi fisik tidak bisa melakukan, tapi dari segi harta dia bisa. Begitu pula sebaliknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada hambanya untuk beribadah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maka kita tidak boleh mengeluh. Gunakanlah apa yang Allah mudahkan bagi kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh sangat banyak. Jangan selalu kita berpikir bahwa saya mau seperti siapa Utsman bin Affan, saya mau dengan hartanya seperti siapa Abu Bakar, dengan hartanya mengeluarkan. Ada sahabat yang lain. Ada sahabat yang lain yang dengan kemiskinannya dia beribadah, yang dengan kesabarannya dia beribadah, yang dengan bahkan ibadah tersendirinya dia memiliki keistimewaan dan keutamaan, seperti Bilal ibnu Rabah, seorang budak. Bahkan didengarkan suara terumpahnya oleh Nabi SAW di depannya di surga. Bayangkan, tidak karena mengeluarkan uang banyak, bukan, bukan karena jihad atau apa, mengorbankan dirinya di medan perang, bukan, tapi karena ibadah sunnah yang beliau kekhususan beliau, artinya yang sangat beliau perhatikan, yang beliau dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabat yang lain banyak yang menjadi contoh bagaimana ibadah-ibadah ini beraneka ragam dan mereka ini memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri. Dan berbahagialah orang yang bisa mengumpulkan seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bertanya, siapa yang memberi makan hari ini? Saya. Siapa yang mengikuti jenazah hari ini? Saya. Abu Bakar banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, ini bentuk hiburan yang kedua. Karena taklif itu berat, pembebanan syariat itu berat. Maka kemudian di ayat yang 184 ini Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Dari hari-hari dunia ini yang 1 tahun ini berapa ratus hari, Allah mengatakan ayyamam ma'dudat. Hanya beberapa hari Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian berpuasa.
hayaman hari-hari yang terbayang oleh orang itu malam tidak ikut. Hari saja setengah. Ma'dudat bisa dihitung jari. Ya. Seperti itu. Dan dari sini juga kita belajar dalam proses pendidikan baik kepada diri kita bahkan untuk keluarga atau anak kita memberikan beban sekaligus memberikan keringanan. Misalnya kita suruh harus hafal 1 juz. Tapi ya tidak perlu terburu-buru. Cukup misalnya beberapa ayat 1 hari gitu. Nah ini ada pembebanan yang ketika dia dengar, wah setuju. Tapi ketika bersamaan dengan itu kita kasih keringanan. Tujuannya sama, tidak meleset. Cuma caranya yang kemudian membuat dia itu ringan di dalam melaksanakannya. Melaksanakan perintah itu juga butuh kenyamanan. Ya, butuh kebahagiaan. Tapi kalaupun tidak, yang namanya perintah kita harus laksanakan. Tapi beruntunglah orang yang nyaman, senang hatinya menjalankan perintah Allah Subhanahu. Ya, tidak menjadi beban. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang tertentu. Di penafsiran ini saya merujuk ke tafsirnya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin ya, rahimahullahu ta'ala. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang tertentu, terbilang, qalilat, yang sedikit. Ya, tidak banyak. Kalau dibandingkan dengan hari-hari yang dalam 1 tahun itu. Dalam 1 tahun berapa hari? 360 hari ya. Kurang saya 30 hari. Ya. Masih ada 330 hari lebih. Jadi sangat sedikit. Sangat sedikit. Ya. Jadi kalau misalnya kita punya kita punya sesuatu misalnya ada 12, jadi bawang nelofong Allah Ta'ala. Karena kan 12 bulan. 1 bulan saja. Itu pun tidak full 1 hari. Cuma setengahnya saja. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu pun kita dapat pahala. Coba enaknya. Dikasih kita beban, tapi setelah itu kita dikasih pahala yang besar. Jadi suruh bawa. Ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang ya, berbilang. Nah ini diantara bentuk uslub di dalam Al-Quran yang merupakan mu'jizat. Dimana ketika kita dengar kemudian menjadi sesuatu yang ringan. Cuma sayang sekali ya. Kalau misalnya ada ceramah-ceramah di bulan Ramadan itu biasanya disampaikan tatakun saja. Tatakun saja. Jadi kalau misalnya kita berceramah di bulan Ramadan, coba diambil ayat-ayat ya, atau lanjutkan supaya beban 1 bulan melaksanakan puasa ini menjadi ringan. Beri tadi perbandingan. Dari 1 tahun Allah hanya meminta kita puasa 1 bulan. Itu pun dikasih pahala yang besar. Kemudian yang itu termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap ya hambanya, yaitu tidak mewajibkan puasa ini sepanjang waktu. Ya. Faman kana maridan, maka barang siapa di antara kalian sakit. Sakit yang dimaksud di sini ulama khilaf, di antara ulama ada khilaf. Ada beberapa pendapat di antara ulama ya minimalnya 3.
sakitnya itu tidak memberikan dia masyakkah, kesulitan, dan tidak memberikan mudarat. Tidak ada dia nerep-repai, kemudian tidak juga membuat dia misalnya lama sembuh atau semakin parah sakitnya. Orang yang seperti ini, jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan, maka tidak boleh dia berbuka. Tidak boleh dia berbuka walaupun sakit. Atau sakit yang tidak ada hubungannya dengan puasa. Yang sampai mengatakan, kenapa tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Panu misalnya. Tidak ada hubungannya panu dengan dengan tidak berpuasa. Jadi ada sakitnya ini tidak ada hubungannya pelaksanaannya dengan puasa. Tidak ada masyakkah, dia nerep-repai, tidak ada juga mudarat kalau dia lakukan. Itu yang pertama. Jumhur ulama mengatakan ini tetap dia harus puasa. Yang kedua, sakit yang merupakan nerepai, berat bagi dia untuk berpuasa. Ya. Dan tapi tidak menimbulkan mudarat, cuma berat baginya untuk berpuasa. Maka orang yang seperti ini, ya, makruh hukumnya dia puasa. Ya, makruh hukumnya dia puasa karena dia sakit. Dia masuk dalam ayat ini. Masuk dalam ayat, jangan dipaksa. Apalagi kalau diperkirakan bisa menimbulkan mudarat. Itu yang kedua. Yang ketiga, nerepai kemudian menimbulkan mudarat, lama sembuh atau semakin parah sakitnya. Ini haram baginya puasa. Tidak boleh baginya untuk berpuasa. Ya. Karena Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukati, jangan jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Allah tahu kalau kita sedang sakit. Makanya Allah mengatakan, siapa yang sakit di antara kalian, au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, Perjalanan safar yang dimaksud di sini tanpa hitungan jarak. Ya. Walaupun di sini ulama mazhab ada yang mengatakan sekian baru disebut safar, tapi sebenarnya tidak ada dalil dalam hal ini. Barang siapa yang menentukan bahwa safar itu ada jarak tertentunya, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Kalau tidak ada sesuatu yang sifatnya mutlak di dalam Al-Quran, lalu kemudian tidak ditemukan rinciannya, ini kaidah. Sesuatu yang sifatnya mutlak di dalam Al-Quran atau di dalam nas, lalu kemudian tidak ditemukan rinciannya di dalam Al-Quran atau dalil-dalil, maka dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan. Safar misalnya. Di dalam ibadah kita banyak berkaitan dengan safar, misalnya salat, puasa juga begitu. Lalu kemudian safar ini tidak ada yang menerangkan dalilnya, maka dikembalikan kepada urf. Bagaimana kebiasaan orang itu di kampung misalnya. Kalau orang-orang di kampung atau di tempat kita keluar daerah kedua membela nih roh, masuk kampung nih. Nah, itu sudah safar namanya. Itu sudah safar. Kalau di sini misalnya ke Sengkang, orang bilang dalam perasaan dan istilah mereka yang berjalan di antara orang-orang yang orang di sini, orang Uloy, itu dia tidak menganggap safar ke Sengkang, maka jangan safar, jangan jamak. Jangan kasar. Jangan kasar, jamak kasar. Atau jangan meninggalkan puasa kalau perjalanan sedekat itu. Ya. Tapi kalau kemudian misalnya orang Bone Kota menganggap bahwa ke Sengkang ini sudah tergolong safar, maka itu safar. Itu urf. Jadi sesuatu yang sifatnya mutlak dan tidak ada rinciannya dalam syariat, maka pelaksanaannya dikembalikan kepada al-urf, kebiasaan. Nah, safar ini juga khilaf di antara ulama tentang bagaimana safar yang yang boleh seseorang itu membatalkan puasanya. Kalau di sini mutlak ya, safar. Ya. Tapi
jika seandainya safar tersebut tidak menyusahkan dirinya, ya, maka tetap sebaiknya dia berpuasa. Ya. Kenapa? Apalagi bagi orang yang kemudian susah baginya untuk mengganti puasa. Apalagi kalau yang dia temani safar ini sama-sama puasa. Seperti kita misalnya, jarang kalau kita pergi-pergi itu maka desiotoki tidak tidak puasa, tetap biasanya rata-rata puasa. Selama tidak ada masyakka, ya. Apalagi kalau perjalanannya memang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan, naik mobil, tidur, apalagi kalau memang sahur, ya. Seperti itu. Kecuali misalnya ya terkadang kepala keluarga melakukan safar jauh, ya, istrinya misalnya tidak puasa karena haid, anak-anaknya kecil semua tidak ada yang puasa, berat bagi dia puasa ini, ya, karena orang-orang di sekitarnya tidak ada puasa. Nah, apalagi kemudian dia safar, ya silahkan kalau mau tidak puasa karena memang safar dia. Apalagi nanti kamu bininya dua mau puasa. Ada yang misalnya siapkan ketika dia sahur di luar bulan Ramadan, ya. Karena ini yang beratnya, mengganti itu yang berat. Ganti. Tapi jika seandainya ada masyakka baginya dan dia tidak ingin puasa, silahkan. Itu lebih baik bagi dia. Untuk kemudian dia tidak berpuasa. Kenapa? Karena ada rukhsah, keringanan dari Allah, Allah kasih kita ambil. Allah kasih kita ambil. Oh, ala safarin. Termasuk safar di sini adalah, kata Syekh di sini, al-mutahayyi'u lis-safar, orang yang dalam persiapan safar. Muncul masalah, kapan kita boleh berbuka? Saya rencananya mau safar ini nanti jam-jam 10. Apakah kemudian dari pagi memang saya sudah tidak puasa? Atau nanti? Ulama mengatakan sebenarnya tidak boleh membatalkan puasa. Ini anggapan yang seperti ini tidak kuat. Karena Nabi SAW membatalkan puasanya. Pernah membatalkan puasanya. Jika di salah satu perang atau perjalanan melihat sahabat ini sudah kehausan, ya. Lalu Nabi SAW meminta, ini sudah asar ini. Minta, ya. Silahkan dia tidak berpuasa. Walaupun dia belum safar. Walaupun dia belum safar. Ya, Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Yakin aja jemilo safar. Ini rencana bawa ke 5 ngesun ini dia aja. Berarti 5 ngesun enak puasa. Ya, Allah tahu. Itulah bagusnya beragama pada dia. Nulis mega culi itu. Allah Maha tahu. Baik. Safar, ya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka silahkan dia menghitungnya, artinya menggantinya di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain ini bebas, yang penting di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Misalnya bulan Ramadan waktu pelai kan. Ya, sempat ada kalah. Setelah Ramadan, masih musim panas. Tunggu musim hujan. Waktu kecil puasa. Boleh. Karena itu masuk dalam ayamin faidatum min ayamin ukhra. Itu masih hari-hari yang lain. Kalau kita tidak terlalu. Kalau di Mesir itu, ya, atau di negara-negara yang lain, itu sangat terasa. Karena kalau di musim panas, itu jadwalnya kadang kita sahur itu jam berapa? Jam 3 ya. Iya. Nanti buka puasa itu jam-jam 8 kayaknya. Panjang. Giliran musim dingin itu biasanya jam 5 atau jam 6. Nanti buka puasa begitu. Jam 5. Cepat. Jadi boleh. Nah, nanti musim dingin ganti puasa. Boleh. Karena itu masuk dalam keumuman ayat min ayyamin ukhar. Pada hari-hari yang lain.
Baik, mungkin kita cukupkan di sini dulu karena masuk waktu. Insyaallah kita lanjut. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Insyaallah kita lanjut setelah salat Isya. Masuk waktu kan? Ayo. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.